Kami dari kelompok 1 ingin membahas proposal penelitian yang sudah kami buat yang berjudul pengaruh strategi pemasaran dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen produk Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion di Jakarta. Di bagian latar belakang, di sini dijelaskan industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, terhadap penampilan dan perawatan diri menjadi faktor utama yang mendorong permintaan terhadap produk kosmetik. Di tengah dinamika pasar ini, merek lokal seperti Wardah berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai brand kosmetik, halal yang inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan konsumen Indonesia. Wardah merupakan brand kosmetik halal asli Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995 di bawah PT Paragon Teknologi dan Inovatif. Didirikan oleh Nur Hayati Subakat yang saat ini menjabat sebagai komisaris PT Wardah selalu mengedepankan kualitas untuk mendukung perempuan tampil cantik dan sesuai karakternya. Kesadaran konsumen terhadap pentingnya perawatan diri, kecantikan, dan kesehatan kulit semakin meningkat. Kondisi ini mendorong tumbuhnya permintaan terhadap produk kosmetik berkualitas. Di tengah perkembangan industri yang begitu cepat, Wardah hadir sebagai merek lokal yang mampu bersaing dengan brand internasional dengan menawarkan produk berkualitas tinggi namun tetap terjangkau. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apakah strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion di Jakarta? Yang kedua, apakah harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion di Jakarta? Yang ketiga, apakah strategi pemasaran dari harga secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion di Jakarta? Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh strategi pemasaran secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion di Jakarta. Yang kedua, ada untuk mengkaji pengaruh harga secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion di Jakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen Wardah Color Fit Perfect Glow di Cushion di Jakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat praktisi. Manfaat di penelitian ini dapat memberikan masukan yang lebih berguna bagi manajemen Wardah, khususnya dalam bidang menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran untuk produk Color Fit Perfect Glow Cushion. Penelitian ini dapat membantu perusahaan memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen serta pengembangan produk di masa mendatang. Yang kedua, ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen pemasaran. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh strategi pemasaran dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen, terutama dalam konteks industri kosmetik lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas perilaku konsumen dan efektivitas bauran pemasaran dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Oke, di sini kita memasuki ruang lingkup. Penelitian ini difokuskan pada pelanggan di lokasi Jakarta. Variabel yang diamati akan meliputi strategi pemasaran dan harga dengan metode penelitian yang digunakan dapat berupa survei, wawancara, kuesioner, dan analisis data statistik untuk menguji antara variabel-variabel yang peneliti gunakan. Di sini kita langsung saja selanjutnya memasuki sistematika penulisan. Sistematika penulisan kami terdiri dari 3 bab, yaitu salah satunya di bab 1 berisi mengenai pendahuluan, skripsi yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan. Yang kedua, di bab 2 ini berisi merangkum dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Isinya mencakup kajian terhadap hasil penelitian terdahulu,
teori yang relevan, dan deskripsi konseptual yang digunakan dengan cara ini tinjauan pustaka. Memasuki bab 3, ini dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel penelitian dalam pemilihan narasumber, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Berikutnya ada deskripsi konseptual. Di sini ada 3. Yang pertama ada strategi pemasaran. Pemasaran merupakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penjualan, periklanan, promosi, dan penetapan harga. Strategi sendiri merupakan pendekatan atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada harga. Harga adalah segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk. Harga merupakan salah satu komponen penting dalam bauran pemasaran yang memerlukan perencanaan yang matang. Dan yang ketiga, ada keputusan pembelian. Keputusan merupakan proses pemilihan di antara 2 atau lebih alternatif. Artinya, suatu keputusan hanya bisa diambil jika terdapat beberapa opsi untuk dipilih. Jika tidak ada alternatif, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka terdapat kerangka berpikir di mana strategi pemasaran itu dilambangkan dengan X1, harga X2, dan keputusan itu dilambangkan Y. Hipotesis 1. Pengaruh strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion di Jakarta. H01. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi pemasaran secara parsial terhadap keputusan pembelian. HA1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi pemasaran secara parsial terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 2-nya, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion di Jakarta. H02-nya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga secara parsial terhadap keputusan pembelian. HA2-nya, terdapat pengaruh yang signifikan antara harga secara parsial terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 3, yaitu pengaruh strategi pemasaran dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion di Jakarta. H03-nya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi pemasaran dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian. HA3-nya, terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi pemasaran dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian itu ada yang pertama desain penelitian, yang kedua ada populasi, yang ketiga ada sampel. Desain penelitian ini menggunakan statistik kuantitatif berbasis survei sebagai metode penelitiannya. Kuesioner yang digugakan untuk mengumpulkan data dalam survei. Suatu metode penelitian, penulisan kuesioner, penyusunan daftar pertanyaan, dan desain format kuesioner merupakan pertimbangan penting saat membuat survei. Yang kedua itu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen di Jakarta yang pernah menggunakan Color Fit Perfect Glow Cushion yang mencakup semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang mewakili populasi. Yang ketiga itu sampel. Pada penelitian tidak mungkin mengambil semua yang ada pada populasi, maka penelitian ini dapat menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Selanjutnya, kita di sini memasuki definisi operasional. Yang pertama itu salah satunya ada strategi pemasaran, yang dimana strategi pemasaran ini sangat dibutuhkan dalam wirausaha atau perusahaan untuk merencanakan terstruktur yang dirancang secara khusus untuk mencapai tujuan bisnis
dengan cara mempromosikan atau layanan kepada target pasar tertentu. Yang kedua, harga. Harga merupakan sejumlah nilai yang dikeluarkan oleh konsumen umumnya untuk bentuk uang sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh dari suatu produk ataupun jasa. Yang ketiga di sini ada keputusan pembelian, yang dimana keputusan pembelian merupakan tindakan dalam memilih produk atau jasa yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Selanjutnya kita memasuki teknik pengumpulan data. Di sini kita menggunakan kuesioner. Diperoleh melalui survei, yaitu pengisian kuesioner baik secara manual maupun online. Baik, di sini ada definisi operasional variabel. Di sini kita pakai 3 variabel. Yang pertama, strategi pemasaran dilambangkan dengan X1. Itu dimensinya juga ada 3. Yang pertama kualitas produk, promosi, dan tempat. Di sini ada indikator. Indikatornya terbagi atas 3. Yang pertama segmentasi pasar, 2 targeting, dan 3 positioning. Skala pengukurannya itu 1 sampai 5. Terus yang kedua harga. Harga dilambangkan dengan X2. Dimensinya terbagi atas 2, yaitu kesesuaian harga. Yang kedua daya saing harga. Indikatornya terbagi atas 2. Yang pertama harga dengan kualitas, yang kedua keterjangkauan harga. Skala pengukurannya itu 1 sampai 5. Terus yang variabel ketiga yaitu keputusan pembelian dilambangkan dengan Y. Di sini dimensinya hanya terbagi atas 3, persepsi penilaian, terus persepsi pengaruh sosial, dan kepuasan pembeli. Indikatornya terbagi atas 3, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif. Skala pengukurannya itu 1 sampai 5. Di sini ada teknik analisis data. Yang pertama uji kualitas data. Uji kualitas data terbagi atas 2, uji validitas. Uji validitas adalah prosedur yang digunakan untuk menilai apakah suatu instrumen pengukuran benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Terus yang kedua uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat keandalan atau kepercayaan suatu instrumen pengukuran. Terus yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terbagi atas 3. Yang pertama uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov melalui perangkat lunak SPSS. Terus yang kedua uji multikollinearitas. Uji multikollinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan linear yang kuat antara variabel bebas, independen, atau model regresi. Terus yang ketiga uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan scatterplot adalah metode visual untuk mendeteksi apakah ada ketidaksamaan varian, residual, atau kesalahan dalam model regresi. Terus yang ketiga ada uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama ada uji analisis regresi linear berganda 2. Melibatkan penggunaan model regresi linear yang memprediksi variabel dependen berdasarkan 2 atau lebih variabel independen. Terus yang kedua uji T. Uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata 2 kelompok atau rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Terus yang ketiga uji F. Uji F adalah uji statistik yang membandingkan varians. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah varians dari 2 sampel atau apakah rasio varians di antara beberapa sampel. Terus yang keempat, uji koefisien determinasi R². Koefisien determinasi R² adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa baik sebuah model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Oke teman-teman, itu dia hasil pembahasan yang sudah kelompok kami buat. Sekiranya kurang lebihnya, jika proposal penelitian kami ada salah-salah kata atau salah-salah kalimat, mohon dimaafkan. Maka kami akhiri pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.